salam kenal. Memulai presisi kita hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Ibu, aku rasa kita harus melakukannya mulai sekarang. Itulah, kau tahu pastikan kalau anakmu Aib merah juga harus segera sepesa ini parah. Bertemu. Halo sayang, sehat? Puji Tuhan sehat Ibu. Mati. Ada sabarnya mau ke sini. Mama mau ke sana. Oh, deh pakai ini HP, ada harus setengah masih. Kau tetap tunggu di sini sampai kau datang. Gopi akan memberimu daftar dan kau harus memberi semua yang ada di daftar itu. Kau mengerti kan? Tetapi Bibi, nah. Kamu mau kemana? Itu bukan urusanmu, Rasi. Tidak, aku. Bukan begini kau tidak pernah belajar. Ya ampun. Gopi, kamu cepatlah buat kakak itu dan pesan sana juga. Selamat siang Bapak Ibu. Kata ibu, ya aku sudah kembali. Selamat siang. Selamat siang, Pak Billy. Bapak Ibu sebentar ya, Pak Febri akan membawakan sesi hari ini. Macam-macam. Kita sama-sama Bapak Ibu sambil menunggu kita siapkan. Pak Febri silakan Pak Febri untuk membawakan sesinya. Sini dulu. Tabrakan nih suaranya. Mari makan. Aduh ada kue. Donat. Aduh. Nah, aku udah kelihatan kan enak. Ya, oke, baik. Mohon maaf atas keterlambatannya. Hujan. Kasih remote kecil sedikit ah, suara sana satu bar. Presentasi kita mengenai modul 1 tentang pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triyakara. Oke, sebelumnya saya ingin mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang juga. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir pada hari ini. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita boleh berkumpul ya, meskipun dalam media Zoom, media Google Meeting saat ini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, penuh semangat untuk mengikuti kegiatan presisi pada hari ini. Oke, jadi pada saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai modul 1 tentang pandangan Ki Hajar Dewantara dan Triyakara tentang pendidikan. Ya. Kemudian, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan 10 fasilitator untuk Jayapura pada saat ini. Ya, yang pertama ada Ibu Helmida BR Barus. Kemudian ada Ibu Merlin Monim, yang ketiga ada Ibu Merlin Itahena, kemudian ada yang keempat saya sendiri Febrianti,
Dan yang kelima ada Margareta Pigai, Ibu Margareta Pigai. Dan yang keenam ada Ibu Murlini Valentina. Dan yang ketujuh ada Ibu Orgenes Ukago. 8 ada Ibu Yune Kiezet. Yang ke-9 ada Ibu Yoke Merauje. Dan yang ke-10 ada Bapak Ade Nugroho. Oke, dan ini adalah fasilitator-fasilitator yang sudah tersebar di 10 sekolah. Dan mungkin dari antara 10 ini yang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat ini sebelum kita memulai materi kita hari ini, ada beberapa kesepakatan bersama yang perlu kita lihat bersama-sama. Pada saat ini karena kita menggunakan media Google Meeting, ya jika Bapak Ibu bisa membuka kameranya, ya kita harapkan untuk bisa membuka kamera. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu ingin bertanya, ya Bapak Ibu bisa mengangkat tangan atau raise hand. Kemudian jika Bapak Ibu sudah membuka mic-nya untuk bertanya, kemudian jika Bapak Ibu tidak ingin bertanya atau tidak ingin menanggapi, Bapak Ibu bisa mute karena agar tidak mengganggu ya, agar kita tidak terganggu dengan suara-suara yang mungkin ada di belakang kita seperti itu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu dalam ada hal yang mendesak, ya Bapak Ibu bisa menggunakan grup chat yang ada di Google Meeting ini. Ya, ini adalah kesepakatan kita bersama dan agar kita bisa menjalani materi hari ini dengan baik. Nah, kemudian kita next ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya. Adapun tujuan umumnya dari modul kali ini yang pertama itu kita diharapkan untuk mampu memahami pokok pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca tujuan umum ini di LMS tadi. Kemudian yang kedua, kita diharapkan untuk mampu memahami persoalan-persoalan mendasar pendidikan dalam kerangka pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita diharapkan untuk mampu memahami pendidikan itu sebagai proses pengembangan ragam kemampuan siswa sebagai subjek individu yang berada bersama dengan dunianya. Ya, ada 3 tujuan yang kita hendak capai pada kesempatan kali ini, dan adapun indikator capaiannya itu ada 2. Yang pertama itu kita mampu ya menjelaskan pemahaman tentang persoalan dasar pendidikan terkini dalam kerangka pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, kita mampu mengartikulasikan refleksinya tentang keberadaan siswa sebagai subjek pembelajar ke dalam praksis pembelajaran di sekolah. Jadi ini ada 2 indikator capaian kita. Setelah kita mengikuti sesi ini, ya kita diharapkan untuk mampu menjelaskan pemahamannya, kemudian kita harus mampu mengartikulasikan refleksinya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan ada alur belajar kita sepanjang hari ini, ya, yang dimulai dari tadi acara pembukaan. Kemudian ada 1.1 itu tentang pertanyaan pemantik ya. Ini bersifat asinkronus, ya Bapak Ibu sudah mengerjakannya di LMS tadi. Kemudian ada 1.2 yaitu belajar mandiri, itu juga asinkronus 2 kali jam pelajaran. Kemudian kita ada di Kemudian kita ada di 1.3 yaitu diskusi tatap muka atau sinkronus 2 jam pelajaran. Kemudian 1.4 ada refleksi hasil belajar asinkronus, yaitu nanti kita di 2 jam pelajaran, dan kita akan kembali di 1.5 itu diskusi refleksi hasil belajar atau dikenal dengan sinkronus juga. Jadi hari ini kita akan menggunakan main room ini 2 kali. Yang pertama yang saat ini kita mengadakan diskusi tatap muka sinkronus selama 2 jam pelajaran. Setelah itu kita akan melakukan refleksi yang sifatnya asinkronus. Kemudian ada 1.5 kita akan kembali ke main room ini. Kemudian kita akan mendiskusikan ya hasil belajar dari refleksi yang sudah kita buat tadi. Oke.
Wow. Pada Ada kali minum susu ini enak. kita bisa melihat ya, mengingat kembali bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara tentang siswa sebagai manusia merdeka. Kemudian Ambil bolpen sana. Oke. Maaf Bapak Ibu, ada slide yang kelewatan. Ya, di sesi kali ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk berbagi selama kurang lebih 30 menit ya. Karena ini ada 3 pertanyaan, berarti satu pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa berbagi 3 sampai 6 menit ya. Di dalam sharing kali ini. Adapun pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara kita dalam menyusun rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang saya ampu? Ya, apakah saya pernah melibatkan anak atau siswa dalam menyusun rencana pembelajarannya? Ya, mungkin Bapak Ibu, ya saya percaya bahwa kita semua adalah tenaga pendidik ya, mengajar di sekolah-sekolah ataupun di kampus gitu ya. Jadi, ya apakah Bapak Ibu pernah melibatkan siswa dalam menyusun rencana pembelajaran? Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan pertanyaan pertama ini. Ya, saya bisa persilahkan. Oke, baik. Apakah ada? Ada ambil kertas itu kah? Ya. Oke, sepertinya Ibu Nurlina Malaju Akbar ingin men-sharingkan. Oke, apakah ada Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, berhubung Ada. Oke, dari Ibu Angel Saroin. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara menyusun rencana dan apakah saya pernah melibatkan anak? Jujur saya pernah dan sering, karena sebelum saya melakukan pembelajaran yang utama, saya harus mengkoordinasikan dengan siswa dulu mengenai pelajaran produktif. Jadi saya harus koordinasi dulu dengan mengkomunikasikan juga dengan anak-anak mengenai alat yang akan dipakai, bahan yang akan digunakan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ambil Bapak satu. Saroin. Oke, apakah ada dari Bapak Ibu guru yang lain? Yang besar saja, yang besar. Ya, apakah Bapak Ibu pernah melibatkan siswa ya dalam menyusun rencana pembelajaran? Ya, tadi sudah dijawab sama Ibu. Ya, Ibu ya, bahwa dia pernah melibatkan siswa ya dalam menggunakan media pembelajarannya. Ya, tadi udah dijawab sama Ibu Angel bahwa Ibu pernah melibatkan siswa dalam menggunakan media pembelajarannya ya. Jadi Ibu Angel bertanya apa media yang harus digunakan dalam topik materi pembelajaran. Oke, karena saya juga berhubung saya adalah juga seorang guru. Di sini kalau ditanya bagaimana cara Anda dalam menyusun rencana pembelajaran yang saya ampu, apakah saya pernah melibatkan anak pembelajaran? Ya jujur saya juga pernah melakukannya ya. Karena apa? Di lain sisi terkadang kita melihat bahwa satu media itu mungkin bagi kita menarik ya, mungkin bagi kita menarik, tapi di sisi yang lain terkadang media itu ternyata tidak sesuai dengan topik ya, tidak sesuai dengan terlihat tidak sesuai dengan ekspektasi yang siswa lihat dari topik pembelajaran yang ada. Jadi
kalau ditanya pernah, ya pernah melibatkan siswa, dan ini adalah salah satu pengalaman kita dan kita bisa berbagi. Ada ibu lagi? Apakah ada ibu yang bertanya lagi? Oke, ada dari Ibu Nasria. Oke, Ibu, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin saya ingin berbagi sedikit tentang pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara Anda dalam menyusun rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang saya ampuh, yaitu mata pelajaran biologi. Apakah saya pernah melibatkan anak? Ibu, sebenarnya sebagai seorang guru, kita apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, kadang kita ingin melakukan sesuatu itu kita harus lebih banyak berinteraksi dengan anak dan banyak melibatkan anak. Sebagai contohnya, misalnya kita ingin melakukan praktikum supaya anak ini tidak berkumpul, bagaimana kita memecahkan masalah ini untuk melakukan praktikum. Ya, misalnya saja untuk kelas 12, kemarin kami mengajar kelas 12, itu di pertemuan pertama kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di situ anak dapat melakukan praktikum yang bisa dilakukan di rumah. Nah, tekniknya seperti apa supaya tujuan pembelajaran itu tercapai? Paling tidak kita harus berdiskusi dengan anak-anak, mereka ingin seperti apa supaya tujuan pembelajaran yang kita sudah kita berikan kepada mereka itu bisa tercapai. Kemudian nanti kan di situ ada hasil laporan praktikum dan sebagainya. Itu juga kan kita harus berdiskusi dengan anak. Yang sebenarnya biasa dikala tidak pandemi, mereka melakukan secara berkelompok, kemudian melaporkan dalam bentuk presentasi di kelas. Tapi untuk masa yang seperti ini atau masa pandemi seperti ini, paling tidak kita harus berdiskusi dengan anak supaya jangan sampai ada kesalahan yang kita lakukan. Karena ini situasinya seperti ini. Jadi kita harus bicarakan. Dan mungkin mereka bisa melakukan sendiri-sendiri. Kemudian untuk untuk mereka bisa melaporkan kepada kita, mungkin mereka bisa videokan. Sama dengan yang kami lakukan pada saat ujian akhir sekolah untuk ujian praktek. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya, sangat menarik sekali dari Ibu Nasria. Ibunya mengajar biologi dan ketika ingin mengadakan praktikum, ya salah satu contoh yang ibunya bagikan, ketika ingin melakukan praktikum biologi, ya ibunya bertanya gitu kepada siswanya, seperti apa model pembelajaran atau model praktikum yang akan dilaksanakan. Yang menarik sekali ya pertanyaan nomor 1 ini. Kemudian kita akan lanjut, ya terima kasih kepada Ibu yang sudah menceritakan untuk Ibu Angel dan juga Ibu Nasria. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sikap Anda pada anak yang menurut standar penilaian kompetensi anak tersebut lambat perkembangannya dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Bagaimana sih? Oke, dari Ibu Francisca Timotea, kami persilahkan, Bu. Ibu sepertinya masih di mute, Bu. Halo, Bu. Oke, ada dari Ibu Rita Purba. Iya, begini ya Ibu, jadi kenapa sampai siswa itu lambat? Dari basic saya sebagai pembimbing di sekolah, kita lihat dari sisi anak. Karena dalam proses pembelajaran, tidak semua anak itu sama.
mereka masing-masing latar belakangnya beda-beda. Dan tidak semua anak bisa menerima proses pembelajaran itu sama. Nah, di sini kadang-kadang dari sisi guru, kita memberikan materi pembelajaran itu tidak memberikan secara penuh ya, dalam arti kita tidak berikan latihan dan kita tidak berikan pengajaran individual, sehingga kita kadang-kadang guru hanya bagaimana supaya materi tercapai, tidak melihat dari sisi anak apakah dia memahami atau tidak dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi ada dua sisi, sehingga kadang-kadang ketika kita memberikan ujian buat mereka, banyak hal-hal yang anak tidak paham, sehingga di dalam menjawab soal-soal tujuannya tidak tercapai. Jadi dua sisi itu, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Rita Purdubaya. Oke, jadi di sini ya Ibu Rita mengatakan bahwa kita terkadang tidak melihat ya dari sisi anak. Dan kemudian ya kita hanya mau kayak pembelajaran itu cepat-cepat gitu. Kita bisa halwa dan makanan yang lainnya. Terima kasih Bu. Oke, apakah ada dari Ibu Francisca? Tadi Ibu kayaknya masih mute. Tenang saja Tuan, semua akan disajikan. Sebenarnya masalahnya adalah Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar. Ibu saja ya. Baiklah kalau begitu. Ibu, aku mau ke dapur untuk mengenang masa kecilku. Halo Bu. Baiklah. Tuan Solanki. Tapi sebelum itu kalian bicara saja. Ya, halo Bu. Ya baiklah. Terima kasih ya. Ayo silakan. Ya. Terima kasih. Rencananya sana. Ayo Heta. Ayo Bobi. Ya, halo Bu. Kau bilang ada masalah dengan sketsa dan presentasi. Ya oke. Maaf Bu, Ibu Francisca Timotea tadi suaranya tidak terdengar ya Bu. Oke, kita teruskan ke Ibu Aries Tiani Minarti Bu, kami persilahkan. Baik, selamat siang menjelang sore. Saya akan coba untuk menjawab menurut apa yang saya tahu. Kalau menurut saya, Bu Ari. ya Bu Angel. Kalau menurut saya pribadi, memang setiap anak itu pasti punya tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Sekarang kembali kepada setiap guru. Saya yakin dan percaya bahwa setiap guru itu punya trik, punya taktik untuk menghadapi setiap siswa. Kalau memang ada seorang siswa yang mungkin terlambat di dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran, saya rasa bahwa setiap guru punya pendekatan pribadi. Mungkin dalam situasi seperti ini, dalam belajar secara daring, itu sebagai contoh kalau kita di sekolah itu, kita sampaikan kepada siswa pada saat pembelajaran secara daring, kalau memang ada bermasalah atau kurang paham, mungkin bisa datang ke sekolah dengan waktu yang ditentukan, kemudian berkonsultasi atau belajar langsung dengan gurunya. Itu pasti kita ada berikan kesempatan waktu datang, kemudian atau bisa juga dia belajar lewat tutor teman sebaya dengan teman yang mungkin dia rasa lebih dekat, mungkin dengan bahasa yang dia dapatkan dengan teman lebih mudah dia pahami dibanding mungkin pemahaman yang dia dapatkan dari guru. Jalan. Terima kasih. Panas. Ya oke, baik Bu, terima kasih untuk Ibu Arestiani. Oke, jadi di sini Ibu Arestiani mengatakan adanya hal seperti ini karena pemahaman anak ya yang berbeda-beda. Jadi oleh karena itu secara pribadi
pribadi ya untuk melihat sebenarnya apa sih akar penyebab dari anak ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Arestiani dan Ibu Rita Purba. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ya, di sini ada pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah menjelaskan kepada anak atau siswa mengenai relevansi pembelajaran mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dengan lingkungan kehidupan siswa? Oke, jadi saya ulangi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah menjelaskan ya kepada siswa mengenai relevansi pembelajaran mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dengan lingkungan kehidupan? Oke, di sini Ibu Roslaini, saya persilahkan. Relevansi pembelajaran kaitannya dengan contohnya ini aja sudah mengingatkan kenapa saya katakan berpengaruh dan sangat kuat karena pada mata pelajaran kelas 10 contohnya adalah teks laporan pertama. Di situ siswa akan diarahkan bagaimana dia membuat satu teks laporan. Biasanya kami kalau di SMA Negeri 2 Jayapura memberikan tugas, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kami menyarankan untuk membuat teks tidak perlu jauh-jauh. Kita harus melihat lingkungan sekitar rumah. Apabila di sekitar rumah itu misalnya ada pohon yang bisa diamati, ya pohon mangga, terus pohon pisang, siswa bisa mengamati pohon tersebut dan membuat laporannya. Jadi secara daring mereka bisa melaporkan hasil teks tersebut. Terima kasih Dewa. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Roslaini. Oke ya Ibu Roslaini, ini karena guru bahasa Indonesia ya, jadi di kelasnya mengadakan membuat laporan ya, membuat laporan observasi, kemudian ya siswanya mengamati misalnya pohon. Jadi ya sangat menarik ini ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Kemudian di sini ada Ibu Yusri, ya Ibu silahkan bagi sharingnya. Halo Bu. Mohon maaf, saya sependapat dengan Ibu Roslai yang kebetulan sama-sama berbahasa Indonesia, Ibu. Kalau tadi Ibu mengambil materi kelas 10, saya mungkin mencontohkan materi kelas 12 di SMK, itu ada materi tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan. Nah, ketika menyelesaikan sketsanya di sini bersama kita. Dan Ahem akan melakukan presentasi. Aku akan melanjutkan presentasinya dan saya akan memberikan sketsanya. Bagaimana? Ya, tentu. Ya, sepertinya koneksinya terputus ya. Halo Ibu Yustin. Halo Bu. Halo Bu Yusti. Kaitannya dengan kehidupan lingkungan anak nantinya, ketika saya menjelaskan materi ini, saya mengatakan bahwa kalian saat ini mempelajari bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian kira-kira apa saja isi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ketika kalian sudah menguasai ini, maka suatu ketika setelah kalian selesai pendidikan, maka kalian pasti menginginkan suatu pekerjaan. Nah, untuk memperoleh pekerjaan itu, prosesnya adalah kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan. Itu kaitannya Ibu dengan
kehidupan anak-anak di lingkungan nantinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih ya Ibu Justin ya. Ini sangat menarik ya karena berhubung anak SMK kelas 12 ya diajarin bagaimana caranya membuat surat lamaran ya agar nanti setelah lulus SMK bisa langsung terjun ya Bu ke dunia pekerjaan ya. Benar Ibu, iya. Karena mereka sudah dipersiapkan di situ. Jadi kita melamar pekerjaannya sendiri. Oke, sangat menarik ya Ibu. Terima kasih untuk sharingnya. Oke, saya persilakan Timot ya Bu. Ya Ibu Francisca, kami persilahkan. Halo Bu. Bora. Ya, halo Ibu Francisca. Mama ada HP Redmi, cek HP Poco, apa mau Ya Ibu, sepertinya Ibu harus upgrade dulu ya Google Meet-nya Bu, karena suara Ibu Siska, tidak. ada gambar mic warna merah di bawah. Klik aja. Ya halo Bu. Ya, di sini ya sangat menarik ya bahwa di masa-masa pandemi seperti ini juga ya sehingga ketika siswa diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri virus, kemudian bagaimana dia bereplikasi, di situ kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa, oh ternyata, dan setelah siswa itu mempelajari ciri-ciri virus dan bagaimana cara dia bereplikasi, ya maka cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker itu adalah hal yang paling penting ya yang diketahui oleh siswa, dan itu mungkin siswanya pasti akan menjadi virusnya bereplikasi. Oke, terima kasih untuk Ibu Sofia yang sudah men-share pengalamannya ketika mengajar, dan terima kasih juga untuk Bapak yang sudah men-share 3 pertanyaan ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita ada ingat kembali ya berdasarkan LMS yang sudah Bapak Ibu tadi baca sebelum kita memulai sesi sinkronus ini. Ya, yang pertama itu ya bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara tentang siswa sebagai manusia merdeka ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan kedua ya bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara tentang siswa sebagai subjek merdeka yang ada bersama dengan dunianya. Kemudian ada pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara tentang hakikat pendidikan. Kemudian yang keempat, apa persoalan mendasar pendidikan saat ini jika dilihat dari pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang kelima, dari mana memulai upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pendidikan. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi tentang pembelajaran tentang pandangan-pandangan Ki Hajar Dewantara berdasarkan pemahamannya yang telah tadi dibaca dari LMS. Oke, Bapak Ibu saya bisa persilahkan. Oke, sepertinya Ibu Francisca apakah sudah bisa, Bu? Oke, di sini ada Ibu Roslaini. Oke, kami persilahkan kepada Ibu Roslaini.
pandangan belajar dewasa sebagai manusia biasa. Maksudnya di sini adalah siswa yang merdeka itu adalah siswa yang bisa belajar melalui dari guru misalkan, yang kedua contohnya melalui internet, yang sekarang kita lihat di masa pandemi siswa lebih banyak secara daring mendapatkan informasi melalui internet, media yang ada di situs-situs, sehingga dikatakan manusia merdeka karena dia bisa berbuat hal yang positif dengan mempelajari dan mendapatkan ilmu dari berbagai bidang, artinya dari guru. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Roslaini yang menarik ya tentang pandangan mereka ya. Jadi dengan keadaan pandemi saat ini ya siswa bebas gitu untuk belajar mungkin dengan menggunakan internet ya. Jadi sehingga internet itu bisa menjadi salah satu media pembelajaran bagi siswa ya, yang digunakan oleh siswa untuk belajar materi-materi pembelajaran yang ada. Oke, apakah ada Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan lagi? Ya, di sini ada Ibu Francisca. Oke. Apakah ada Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pandangan Ki Hajar Dewantara, kita perlu memahami ada beberapa hal ya. Yang pertama itu mengenai filosofi pendidikan sebagai cara pandang dan bersikap terhadap pendidikan ya. Di sini ada pertanyaan ya yang bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Bapak Ibu, faktor apa saja yang menentukan atau mempengaruhi cara pandang seseorang guru tentang arti pembelajaran dan posisi atau peran siswa dalam pembelajaran di sekolah? Ya, jadi faktor apa saja nih yang menentukan atau mempengaruhi cara pandang seorang guru tentang pembelajaran dan posisi atau peran siswa dalam pembelajaran di sekolah? Oke, apakah ada Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan ini? Faktor apa yang menentukan atau mempengaruhi cara pandang seseorang guru tentang arti pembelajaran dan posisi atau peran siswa dalam pembelajaran di sekolah? Ya, mungkin kalau dari saya secara pribadi ya, faktor yang menentukan atau mempengaruhi cara pandang guru tentang arti pembelajaran itu kita bisa lihat ya bahwa pandangan seorang guru itu pasti dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di masa lalunya ya, mulai dari dia kecil ya, mulai dari Bapak Ibu guru kecil, kemudian dari Bapak Ibu sekolah SD, SMP, SMA, kemudian Bapak Ibu guru kuliah dan mengajar, ya itu semua pasti mempengaruhi cara pandang Bapak Ibu guru tentang posisi atau peran siswa dalam pembelajaran di sekolah ya. Apalagi mungkin di zaman-zaman kita seperti di zaman-zaman yang dulu ya, mungkin pembelajaran itu ya semua apa yang dikatakan oleh guru itu benar ya. Jadi ya siswa ngikut-ngikut aja apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi pembelajaran masih berpusat kepada guru. Jadi yang menentukan atau mempengaruhi cara pandang seorang guru ya pasti kehidupan bagaimana dia hidup dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan sekolah, bahkan sampai saat ini. Jadi itu yang mempengaruhi. Apakah ada Bapak Ibu yang
lagi. Para sayang karena keuangan dewa, kau menunjukkan kemampuanmu, sayang. Sudah membantu untuk mengurusnya. Apakah ada Bapak Ibu? Terima kasih ya. Oke, dari Ibu Rosleni. Oke, kami persilahkan Bu. Baik Ibu. Terima kasih. Kalau dikatakan di sini adalah cara pandang seorang guru tentang arti pembelajaran dan peran siswa dalam pembelajaran di sekolah, mungkin saya harus ulang lagi pernyataan di barusan. Kita melihat struktur dan dalam belajar mulai di kecil, berarti berdasarkan pengalaman. Di sini, bagaimana siswa bisa belajar dengan baik? Tentunya kan itu bermula dari yang keluarga kecil dulu. Bagaimana didikan yang dia dapat di rumah, tentunya akan sering terjadi di sekolah. Kalau di rumah didikannya dari orang tua, bagaimana belajar, memanfaatkan waktu, tentunya dia juga akan bisa cepat memahami materi-materi yang diajarkan. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk Ibu Rosleni ya. Ya, yang sudah menyatakan bahwa ya dari pengalaman siswa ya dari. Oke, terima kasih Bu ya atas pandangannya. Oke, apakah ada Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan pernyataannya? Oke, kami persilakan Ibu Rita Purba. Baik, terima kasih kepada Ibu Fasilitator. Kalau cara pandang guru ya, kalau saya melihat dari sisi guru, memang tadi background itu pasti masing-masing berbeda dari setiap orang sehingga dia menjadi guru. Nah, yang menjadi cara pandang yang saya lihat, guru itu harus terpanggil. Dia benar-benar menjadi guru, bukan bukan hanya katakanlah karena dia tidak masuk ke bidang lain ya, fakultas lain dia masuk ke guru, jadi ibaratnya dia semacam pelarian. Nah, tidak boleh begitu. Nah, kadang-kadang itu guru itu dia tidak betul-betul jadi guru, dia tidak terpanggil. Nah, kalau jadi guru itu, kalau dia jadi guru yang terpanggil lah, berarti dia setulus hati mendidik siswa di sekolah. Jadi dia tidak hanya, ibaratnya dia hanya ini paling pesan pelarian. Karena banyak seperti itu. Dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tanggung jawab dia sebagai guru. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Oke, ya terima kasih untuk Ibu Rita Purba ya. Ya, tadi ibunya mengatakan bahwa guru harus terpanggil ya. Ya, jadi guru itu bukan sebuah profesi yang menjadi tempat pelarian ya. Tapi guru itu adalah sebuah panggilan gitu untuk mau mendidik dan juga mencerdaskan anak bangsa. Oke, terima kasih untuk Ibu Rita Purba atas pandangannya. Oke, di sini ada Ibu Nasria. Oke, kami persilakan kepada Ibu Nasria untuk Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk yang ketiga kalinya. Jadi, menurut pandangan saya, pandangan kita tentang faktor apa saja yang menentukan atau mempengaruhi cara pandang seorang guru tentang arti pembelajaran dan posisi serta peran siswa. Mungkin di sini saya melihat kembali tentang kurikulum kita yang lama dan kurikulum 2013. Kalau kurikulum sebelum kurikulum 2013 ini dicanangkan, itu sebenarnya peran seorang guru dalam pembelajaran adalah perannya sebagai pemberi materi atau fasilitator. Dalam hal ini anak-anak kadang sebagai seorang guru pada saat itu kita terlihat seakan-akan diktator, kita yang hanya memberikan sepenuhnya, kita penyuap anak dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak merencanakan tujuan pembelajaran yang sama. Artinya kita mempunyai tujuan pembelajaran bahwa pokoknya materi ini saya berikan dan anak harus mencapai apa tujuan daripada pembelajaran itu, dan sepenuhnya itu tidak melibatkan secara langsung siswa. Nah,
Berbeda dengan kurikulum 2013 setelah dicanangkan bahwa kita bersama dengan siswa, peran kita sebagai guru pada kurikulum 2013, kita bukan hanya sebagai fasilitator, tapi kita juga adalah mitra kerja. Dan kita juga adalah motivator. Jadi perannya adalah sebagai fasilitator, oke, sebagai motivator, oke, dan sebagai mitra kerja. Ini yang utama, mitra kerja bersama dengan siswa. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu kita sebagai guru dan siswa kita juga sebagai mitra kerja kita untuk mencapai 4 kompetensi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi pedagogiknya oke, keterampilannya oke, dan sikapnya juga oke. Jadi seperti itu. Kalau dulu kita adalah fasilitator, terkesan kita adalah diktator. Seperti itu. Apa-apa semuanya kita berikan. Seakan anak-anak tidak memberikan sesuatu kepada kita. Jadi kita menuntut bahwa tujuan kita belajar ini, dan itu harus kita capai. Tetapi untuk kurikulum 2013, kita bukan hanya sebagai fasilitator, tapi kita juga adalah mitra kerja, mitra belajar bersama dengan anak. Demikian mungkin pendapat saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Nasria ya. Kalau Ibu Nasria melihat bahwa dari kembali nih ke kurikulum ya, perbandingan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru ya, menarik sekali. Oke, terima kasih untuk Ibu Nasria. Ya, sangat menarik untuk kita gali lebih lanjut ya, Bu. Oke, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu untuk mengenali apakah cara pandang masing-masing guru berbeda, berarti bersumber dari pemahaman pribadi, ataukah cara pandangnya sama, atau berarti berasal dari sumber yang sama, ya. Berbeda, itu berarti bersumber dari pemahaman pribadi, ataukah cara pandangnya sama, berarti berasal dari sumber yang sama. Mungkin ada Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan ini. Karena semua sudah kembali menjadi baik, kita akhir saja masalah ini. Iya, Bibi. Kepala Sekolah SMA 2, Ibu Roslani. Apakah cara pandang masing-masing guru itu beda, atau dia sumbernya dari mana, dari sumber pemahamannya? Cara pandangnya sama. Apakah Ibu bisa memberikan pendapatnya, Bapak Ibu bisa? Ya, apakah cara pandang guru itu masing-masing berbeda? Ya, artinya bahwa dari pemahaman pribadi yang berbeda itu. Atau cara pandangnya yang sama, berarti dari sumber yang sama. Ya. Ya, kalau dari saya secara pribadi, untuk mengenali apakah cara pandang masing-masing guru itu berbeda, ya otomatis Bapak Ibu kita semua memiliki cara pandang masing-masing guru itu berbeda ya, terutama memandang siswa gitu ya, mungkin karena background, karena profesi, atau karena beberapa hal yang lainnya, sehingga kita itu bisa melihat bahwa masing-masing guru itu punya cara pandang yang berbeda-beda dalam memandang siswa khususnya ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang cara pandangnya sama, di sini kita bisa melihat bahwa mungkin melalui mungkin beberapa dari kita memiliki cara pandang yang sama ya mengenai kalau dibilang berbeda ya mungkin dulunya berbeda, tapi kalau zaman sekarang ini
bahwa cara pandang guru itu akan sama, terutama dalam memandang. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, oke. Jika tidak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara pandang seorang guru dalam pembelajaran di sekolah ya. Cara pandang seorang guru pasti ada akar penyebabnya yang mempengaruhi cara pandang guru itu, sehingga dari cara pandang guru itu akan mempengaruhi tindakannya dan juga sikapnya dalam mengajar ya. Nah, di sini mungkin ada banyak faktor ya yang mempengaruhi ya. Atau misalnya bagaimana Bapak Ibu memandang guru, apakah Bapak Ibu memandang guru itu hanya sebagai profesi atau hanya sebagai pekerjaan biasa, atau Bapak Ibu guru memandang guru itu hanya sebagai suatu hal rutinitas yang harus dilakukannya. Nah, otomatis dengan pandangan seperti itu ya kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Nah, itu akan mempengaruhi tindakan dan juga sikap kita terhadap siswa, sehingga dalam praktik dalam mengajar ya tentu kita akan berbeda-beda juga ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjut ya. Kita akan membahas tentang ya sebenarnya pendidikan itu ya, guru adalah pendidik ya, pendidik. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya filsafat dari apa sih dimensi filsafat pendidikan itu sendiri ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pandangan guru. Nah, di sini kita bisa melihat filsafat itu adalah ilmu atau studi kritis analitis untuk mencari tahu jawaban yang paling mendasar tentang segala sesuatu dalam kehidupan. Oke, kemudian, nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa filsafat pendidikan itu persoalan mendasar pendidikan dalam memahami hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat apa sih sebenarnya manfaat dari filsafat itu sendiri, yaitu cara pandang yang mendasari praktis pendidikan, dan yang kedua itu kebajikan yang melandasi penentuan arah tujuan pendidikan. Nah, setelah kita melihat pengertian dan juga manfaat dari filsafat pendidikan ini, kita akan melihat ya di sini pendidikan itu sendiri terdiri dari beberapa hakikat ya. Yang pertama itu dari hakikat manusia atau filsafat manusia yang biasa kita dengar dengan filsafat antropi ya. Ya, di sini mereka itu melihat manusia itu sebagai individual sosial yang berada bersama dunianya ya. Jadi menurut filsafat manusia bahwa mereka memandang manusia itu adalah makhluk individual sosial yang berada bersama dunianya. Nah, kemudian di yang kedua kita bisa melihat tentang hakikat pengetahuan ya, dilihat dari atau biasa disebut dengan filsafat epistemologi. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa pengetahuan itu tak terbatas ya, sifatnya itu subjektif. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa melihat hakikat nilai atau etika. Nah, di sini ada kebaikan atau etis dan keindahan itu estetis. Nah, hasil pengetahuan sifatnya itu relatif ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pendidikan itu sendiri memiliki hakikat nilai, yaitu kebaikan etis dan bersifat keindahan atau estetis. Hasilnya itu sifatnya relatif ya. Misalnya ketika kita memandang A itu adalah lebih baik daripada yang B, itu sifatnya relatif. Misalnya dengan pemandangan misalnya. Bisa aja kita memandang pemandangan di lingkungan A itu lebih indah daripada pemandangan di lingkungan B. Tapi ada juga orang-orang yang memandang bahwa pemandangan di lingkungan B itu lebih indah daripada pemandangan di lingkungan A. Nah, itu berbicara tentang hakikat nilai. Dan yang keempat itu ada struktur berpikir atau logika ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pendidikan itu terdiri dari makhluk rasional ya, yang punya pikir, rasa dan juga karsa. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa
makhluk rasional yang punya rasa pikir, yang punya pikir, rasa, dan juga karsa. Nah, ini merupakan pokok pandangan filosofis pendidikan ya. Di sini bisa disimpulkan bahwa pendidikan itu berpusat pada manusia dalam relasi dengan dunianya ya. Disimpulkan dari 4 hakikat yang tadi berada di atas. Nah, kemudian yang kedua itu transformatif ya, aktualisasi atau ragam potensi menjadi kemampuan nyata dalam tindakan dan sikap ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa 2 pokok pandangan yang disimpulkan dari di hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya, di sini ada sebuah gambar ya, sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ya di sini ada orang yang melakukan berbagai macam pekerjaannya di bidangnya. Ini ada gambar bola dunia. Nah, dan ada orang-orang yang melakukan berbagai macam pekerjaannya ya, aktivitasnya. Nah, di sini ada pertanyaannya, bagaimana pendidikan saat ini dalam perspektif pandangan filosofis ya. Jadi, ya mungkin Bapak Ibu bisa kembali men-sharingkan ya, menurut Bapak Ibu bagaimana saat ini Bapak Ibu memandang, bagaimana menurut Bapak Ibu saat ini bahwa pendidikan itu dalam perspektif pandangan filosofi. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan mengenai hal ini. Apakah ada Bapak Ibu? Apa itu? Ada? Rambut kebal. Ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Baru kaum kebal dari Tanti. Oke. Multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Ya, kalau ditanya bagaimana pendidikan saat ini dalam perspektif pandangan filosofis, di sini kita bisa melihat ya bahwa secara filosofinya sebenarnya ya pendidikan itu seperti apa saat ini ya. Mungkin juga dalam hal seperti ini ada banyak, mungkin dalam situasi saat ini juga berbagai macam, misalnya sekolah itu secara pandangan pasti berbeda-beda mengenai pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan kedua ya, bagaimana pendidikan saat ini memandang siswa? Ya, apakah ada Bapak Ibu yang bisa langsung menjawab bagaimana pendidikan saat ini memandang siswa, khususnya di dalam sekolah-sekolah Bapak Ibu yang tempat Bapak Ibu mengabdi? Kenapa perempuan secepat ini? Iya saya, karena sudah mendapatkan kontrak, kita akan mengadakan pesta ini. Terima kasih. Apakah ada Bapak Ibu? Cepatlah ke dapur dan ke sosa. Ayo. Bapak tidur kan? Bapak tidur sebentar. Jadi ya mungkin dalam pandangan saat ini ya siswa pada saat ini pendidikan memandang siswa yang mungkin ada juga siswa yang memandang ada juga sekolah atau guru yang memandang ya siswa itu sebagai subjek ya, pasti ada gitu. Tapi pasti ada juga guru atau pendidik yang menganggap siswa itu sebagai objek ya. Tentunya ini tidak lepas dari cara pandang seorang guru atau pendidik dalam
tidak lepas dari cara pandang mereka memandang siswa saat ini ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut. Nah, ini ada asumsi persoalan mendasar pendidikan saat ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa guru itu menuliskan informasi atau pengetahuan ya kepada siswa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa siswa itu sebagai objek penerima informasi. Siswa itu sebagai objek penerima informasi. Nah, di sini kemudian ada berkaitan dengan link and match gitu. Link and match ini adalah kita bisa lihat bahwa sekolah itu sebagai agen rusak itu. Sekolah sebagai agen pertumbuhan ekonomi, kemudian link and match ini berkaitan dengan realitas virtual saat ini. Jadi guru, siswa, kemudian link and match-nya dan realitas virtual ini saling berkaitan ya satu sama lain. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pendidikan itu menjadi bagian dari arus global pertumbuhan ekonomi bangsa. Ya. Bapak Given. Dan yang kedua yaitu ada laju perkembangan teknologi digital, ya laju perkembangan teknologi digital. Nah, ketiga hal ini juga lah yang menjadi asumsi persoalan mendasar yang terjadi saat ini. Kemudian, ya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, apakah berdasarkan paparan materi yang tadi, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada penjelasan yang kurang dimengerti? Kita boleh sharing bersama-sama, Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin bertemu secepat itu. Apa maksudmu, Jigna? Kita kan sudah lama ngobrol melalui internet. Kak Febri, mungkin karena nggak ada yang tanya jawab nih Kak, mungkin bisa langsung kita lompat ke diskusi board aja nih mungkin. Oh, oke, baik Kak. Berhubung waktunya juga nih, takutnya teman-teman nanti guru-guru saat diskusi kekurangan waktunya, kita nggak mau minta waktu lebih gitu ya. Silakan Kak. Ya baik Kak. Oke Bapak Ibu Guru, ya kita akan bergabung dengan breakout room-nya masing-masing berdasarkan link yang dibagikan oleh fasilitator di grup WA-nya masing-masing. Kak Febri mungkin bisa dijelasin dulu diskusinya di slide selanjutnya itu setelah yang diskusi. Nah silakan Kak. Ada diskusi kelompok. Nah setelah Bapak Ibu Guru diminta masuk ke dalam breakout room, di dalam breakout room Bapak Ibu Guru akan diminta untuk mendiskusikan tanya yang pertama, ya bagikan 3 hal yang paling menarik yang Anda dapat dari kegiatan menonton. LMS sudah tersedia dan Bapak Ibu telah menontonnya pada saat asinkronus. Nah yang kedua ada pertanyaan, adakah pemikiran atau prinsip yang berubah setelah mempelajari materi? Nah, dan setiap orang mendapatkan waktu 3 menit untuk berbagi. Peserta yang lain dapat memberi tanggapan melalui kolom chat. Oke, ya jadi ini ada 2 pertanyaan yang akan Bapak Ibu bisa bergabung dengan Baik, Bapak Ibu, silakan bergabung di kolom chat. Saya udah kasih tautan ya untuk ruangan-ruangannya. Silakan bergabung sesuai dengan sekolahnya. Di ruangan A bisa dilihat ada SMPN 2 dan SMAN 2. Ruangan D ada SMK SMPK Kota Raja Jayapura dan Semesta Ternadharma. Lalu di ruangan E ada SMKN 1 dan SMKN 5. Bapak Ibu boleh masuk ke ruangan situ. Nanti para kakak-kakak fasil diharapkan di copy paste juga ya tautannya ke grup WA. Lalu kita mulai diskusinya bersama dengan sekolah masing-masing di sana ya, Bapak Ibu. Baik, silakan